Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas karunia Allah SWT, sehingga apa yang kita rencanakan terkait dengan kelas filsafat itu bisa kita laksanakan pada hari ini. Ya, awal yang cukup baik karena kita diberi kesempatan, yakni kesempatan sehat dan waktu, sehingga kita bisa berada di sini di gubuk Madrasah Filsafat Institut Bojobima. Jadi di pertemuan pertama kita bahas tentang pengantarnya filsafat dulu. Ya, agar supaya kita tahu apa tujuan kita melakukan kelas filsafat ini. Dan apa fungsi filsafat, tugas dan ciri filsafat itu untuk kita. Banyak orang yang menyatakan bahwa belajar filsafat itu menyesatkan. Ya, ada anggapan seperti itu. Ada juga yang menganggap kalau dalam agama ada yang bilang bahwa belajar filsafat itu haram hukumnya. Maka diperlukanlah kita harus tahu mengapa orang menyatakan bahwa filsafat itu menyesatkan. Mengapa filsafat itu dianggap haram. Pernah dengar nggak bahwa orang yang atau para ustadz yang menyatakan bahwa belajar filsafat itu haram? Jadi kalau kalian update terkait dengan filsafat ini, banyak penentangnya. Terutama filsafat timur. Barangkali teman-teman sudah membaca buku pengantar filsafat dari berbagai tokoh. Makanya ini hanya sebagai pengingatan kembali saja apa yang sudah mungkin teman-teman baca terkait dengan apa itu filsafat. Kalau kalian dengar bahwa ada orang yang menyatakan bahwa filsafat itu haram, sebenarnya itu karena yang dilihat adalah produk filsafatnya. Produk filsafat. Apa itu produk filsafat? Produk filsafat itu adalah hasil pikiran lewat filsafat. Ada dua hal yang harus dibedakan dalam berpikir filsafat ini. Yang pertama, ada istilah filsuf. Kalau filsuf, itu berarti orang yang apa? Ya, mereka berfilsafat itu punya produk, punya ide. Ide itu berdasarkan filsafat. Ada istilah kedua yaitu ahli filsafat. Ahli filsafat itu maksudnya Orang-orang yang menguasai pengetahuan filsafat. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau ya Akbar itu belajar teorinya René Descartes, belajar teorinya Iqbal, Suhrawardi, Ibnu Rus, Al-Ghazali, semua tentang teori-teori filsafat mulai dari zaman Yunani kuno sampai Yunani yang masanya Sokrates dan filsafat Barat dan Timur, itu namanya ahli filsafat. Gitu. Yang menguasai seluruh teorinya. Gitu. Makanya yang jurusan filsafat itu bisa dibilang itu ahli filsafat. Tapi kalau filsuf, dia tidak mesti dia belajar semua teori. Tapi dia bisa menghasilkan ide. Ya, dia bisa menghasilkan pikiran yang bijaksana. Gitu. Mana contohnya? Dari berbagai
ahli filsafat, misalnya Ibnu Sina, ya kan, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, terus René Descartes. Mereka tidak begitu belajar semua tentang filsafat, tapi dia punya ciri khas filsafat. Nah, kalau René Descartes dia rasional, ya kan, rasional bersama Immanuel Kant, itu ciri filsafat, itu produk mereka yang diteruskan dari pikiran-pikiran Aristoteles dan Plato. Begitupun Ibnu Sina dan ke bawahnya misalnya Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, mereka ahli filsafat juga filsuf. Ya, punya produk filsafat. Gitu. Punya produknya, punya ide tentang filsafat. Di wilayah barat atau di ranah-ranah agama misalnya ada orang yang berfilsuf tapi tidak begitu ahli filsafat. Contohnya apa? Yang mendirikan agama Konghucu, Confucius, ya kan. Terus Siddhartha Gautama itu berfilsuf, ya, Siddhartha Gautama berfilsuf tapi tidak belajar, tidak sebagai ahli filsafat. Pikiran-pikirannya sampai orang membuat agama Buddha. Itu karena pikiran filsufnya. Ya, Siddhartha Gautama. Nah, dari dua ini, lalu apa yang harus kita pilih? Ya, lebih bagusnya itu dua-duanya. Gitu. Supaya kita punya dasar dulu tentang filsafat, baru kita filsuf. Gitu. Tapi memang banyak orang yang secara alamiah langsung berpikiran filsafat. Artinya apa? Setiap manusia itu sebenarnya dia berfilsafat. Dia berfilsafat. Setiap manusia itu berfilsafat. Nah, mengapa kita harus berfilsafat? Maka kita mulai dari pemaknaan filsafatnya. Filsafat. Ya. Filsafat terbagi dua suku kata, philo dan sophia. Atau di sini ada philia. Ya, atau philia. Ini artinya apa? Cinta. Ini bijaksana. Philo dan sophia, cinta bijaksana. Ini secara etimologi. Secara etimologi filsafat terbagi dua, philo dan sophia. Ada cinta dan bijaksana. Secara terminologi adalah filsafat ini adalah yang mempelajari tentang cinta kebijaksanaan. Nah, kalau kalian sering dengar benar misalnya, benar. Ini memperjelas ya. Apakah benar itu bijaksana atau bijaksana itu benar? Kadang di sini ambigu. Ya kan? Orang bingung apakah yang benar itu bijak atau yang bijaknya yang benar. Gitu. Kalau benar, ya kan, ada banyak problema benar, ada yang tradisi benar itu kan kesesuaian ide dan realitas. Ini Aristo. Ini benar kalau sesuai ide dan realitasnya. Gitu. Nah, apakah yang benar itu sudah pasti bijak? Nah, ini menjadi satu problem dalam filsafat. Ini problemnya. Bijak itu, teman-teman sekalian, itu menempatkan sesuatu, ya kan, sesuai porsi dan proporsionalnya. Ya.
kalau kita sudah sampai pada benar, nanti kita kan pelajari epistemologi. Epistemologi sampai kita mengkaji tentang kebenaran, gitu kan? Filsafat akan mengkaji benar, tapi menempatkan benar pada tempatnya itu bijaksana. Gitu. Menempatkan benar itu menjadi kepada tempatnya itu bijaksana. Jadi yang benar belum tentu bijaksana. Gitu. Yang bingung di sini. Jadi kalau ada orang bilang misal begini, filsafat itu mencari kebenaran di atas kebenaran, enggak. Bukan. Dia tetap bijaksana. Tujuan filsafat itu adalah kita hidup yang bermanfaat. Gitu. Bermanfaat dalam arti kita hidup yang punya manfaat dalam hidup ini dengan kebijaksanaan yang kita pelajari lewat filsafat. Gitu. Waalaikumsalam. Ya. Tidak perlu diulang ya. Tetap lanjut ya. Yang datang belakangan nanti tanya saja sama yang duluan. Karena itu filsafat secara etimologi tadi cinta dan bijaksana. Nah, pertanyaannya yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari kadangkala kita sebut bahwa filsafat itu mencari kebenaran di atas kebenaran. Nah, kalau kita kaji, emang ada sih kebenaran di atas kebenaran? Ada nggak? Jadi tidak logis, sebenarnya ada kebenaran di atas kebenaran. Ya. Kalau sesuatu sudah benar, ya sudah dia benar. Karena benar nanti sifatnya universal. Ya, contoh 1 tambah 1 di Indonesia itu sama dengan 2. Di Amerika begitu. Itu benar yang sederhana. Ya. Secara matematis, benar itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Semua orang pasti menyatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Itu benar. Tapi belum tentu bijaksana. Nah, jadi filsafat mengajarkan kita agar ketika kita sudah belajar tentang pengetahuan dan kita tahu bahwa pengetahuan itu menghendaki kita untuk menjadi orang yang benar, dan benar itu kita tempatkan kemana? Benar itu kan sifatnya konsep, kan? Ya, benar itu konsep. Kesesuaian konsep dengan kenyataan. Kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Nah, itu benar. Nanti ada kita bahas di problema kebenaran, ada 8 kalau nggak 8 teori kebenaran, tapi nanti di sini hanya pengantar saja. Makanya benar itu belum tentu bijaksana. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Akbar menyatakan bahwa memanggil temannya gendut, misalnya gitu. Gendut, kamu sini. Ini temannya memang gendut, ya kan? Antara konsep Akbar yang tadi dilontarkan dia gendut, ya kan, dengan teman yang gendut memang dia gendut. Itu benar. Ya, tapi benarnya itu tidak bijak. Kenapa? Karena tidak ditempatkan pada tempatnya. Memanggil orang gendut sama halnya mengejek. Dia benar. Gitu. Misalnya kalian punya teman hitam, kribo, kribo sini. Ya kan? Kamu panggil dia kribo itu benar. Dia memang kribo kok, dia memang hitam, hitam kribo. Kamu sini, bisa begitu. Itu benar, ya kan? Karena sesuai antara pikiranmu dengan realitas memang dia hitam kribo. Tapi apakah itu bijak? Enggak. Tidak. Karena dia itu sama saja kita mengejek manusia lain hanya untuk ingin mengunggulkan diri kita. Kita memang benar di situ. Misalnya problema di TV-TV, di LC, dan banyak hal. Kalian bisa temui ada banyak yang mengatakan benar. Tapi tidak banyak orang yang menempatkan benar itu pada tempatnya. Artinya tidak banyak orang yang bijak. Jadi mengapa kita belajar filsafat? Supaya kita menjadi orang yang bijak. Selama ini kalian hanya berhenti di kata benar.
Ya, sementara benar itu bukan bijak. Sampai situ tahu ya maksud dari benar dan bijak ya? Itu filsafat. Lalu filsafat, kapan filsafat ini dimulai? Gitu. Ya, kapan filsafat itu mulai dibicarakan? Itu perkembangan filsafat, logika, epistemologi itu sama. Gitu. Jadi filsafat nanti kan ada berbagai cabangnya, ada epistemologi, ada logika, ya kan? Ada aksiologi, ya, ada ontologi. Nah, filsafat itu dimulai dari perpindahan cara berpikir, ya, cara berpikir dari itu ditandai filsafat ini dari mitos ke logos, gitu. Dari mitos ke logos, pikiran yang mitos menuju logos inilah itu mulai adanya filsafat. Gitu. Contohnya pada zaman Yunani kuno, ya kan? Waalaikumsalam. Jadi filsafat ditandai perubahan pikiran manusia dari dulu itu dari mitos ke logos. Nah, mitos itu adalah pikiran mitologi, mistis dia. Ya, dulu kalau kalian baca bukunya Karen Armstrong, itu Sejarah Tuhan, dia meneliti tentang Tuhan itu 21 tahun. Itu ada beberapa nama dewa. Dewa itu mitos dia, mitologi. Jadi di Yunani kuno itu ada suami istri namanya dewa Zeus dan dewa Maya. Melahirkan anak Herme, melahirkan anak Pobeus, ada Titan. Itu dewa yang dianggap oleh manusia sebagai Tuhan. Apa contohnya? Contohnya, misalnya pikiran mitos itu begini. Berpikir secara mitos, mistis itu, misalnya hujan. Ya, hujan dan petir. Nah, kalau jawaban mitologinya, maka masyarakat akan menjawab dewa marah. Gitu. Kenapa terjadi hujan dan petir? Itu pasti dewa Thor yang marah. Dewa Thor. Pernah nonton filmnya Thor Amerika itu yang ada palu yang besar itu dewa. Itu memang ada pada zaman Yunani kuno, itu dewa yang dipercaya yang menguasai hujan dan petir. Ya. Kalau yang menguasai misalnya, kenapa terjadi gelombang? Nah, pikiran mitosnya apa? Orang menjawab secara mitologi itu berarti dewa Poseidon. Gitu. Poseidon marah. Karena ada kemaksiatan yang terjadi di bumi sehingga dia marah, dia menggoyangkan lautan, terjadi gelombang. Itu jawaban mistis namanya, mitologi. Kalau logos, jawaban logisnya, ya bisa kan ilmiah. Ya. Kenapa terjadi hujan? Maka jawabannya jawaban ilmiah. Ada penguapan air, ada terjadi evaporasi. Gitu. Atau secara intuisi misalnya ada awan yang menggelembung sehingga mencair dan jatuh jadi hujan. Gitu. Ini logos. Nah, perpindahan dari sini ke sini, jawabannya itu sudah menandakan filsafat muncul. Gitu. Jadi khususnya dulu filsafat itu muncul di Yunani, di kota Athena, negara Yunani. Tidak hanya di Yunani, kita dulu di Bima ya, Bima. Nah, kenapa Tambora itu meletus? Jawaban mistisnya apa? Kurang memberi makan dewa gunung, dewa-dewi gunung. Ya, maka solusinya harus ada tohor dore atau sesajen. Gitu. Ini jawaban mistis. Tapi kalau di Bima misalnya, kenapa Tambora itu meletus? Nah, jawabannya beda lagi. Kalau dia balik ke logos. Nah, kalau logosnya apa? Terjadi
erupsi, ya, terjadi guncangan dari dalam magma. Gitu. Jadi banyak versinya. Nah, dari pikiran inilah, dari pikiran mistis ini ke pikiran yang logos, itu pertanda adanya filsafat. Bahkan sampai sekarang masih ada. Ya kan? Semacam pikiran-pikiran tahayul misalnya. Jangan duduk di pintu. Kenapa? Kita tanya. Kadang-kala pikiran mistis itu tidak punya alasan. Beda sama pikiran logos, dia punya alasan yang ilmiah. Kenapa duduk di pintu? Itu menghalang rezeki. Kenapa bisa begitu? Kita tanya sama orang tua kita, itu kalau ditanya kenapa, berhenti di situ. Nggak ada lagi jawabannya. Ya memang itu dari dulu katanya. Selesai. Dari dulu, dari nenek moyang kita melarang untuk duduk di pintu karena pamali. Jangan beli garam malam hari. Ditanya alasannya tidak ada. Ya. Itu mistis. Sementara di logos enggak terima itu. Enggak terima itu. Kenapa duduk di pintu itu menghalang rezeki? Enggak ada hubungannya, itu enggak hindai itu secara ilmiah. Nah, apakah semua yang pikiran mitos itu salah? Nah, ada mitologi yang masih tetap dipercaya sampai sekarang. Contohnya tadi, Aina Veli, Ndau Amengadi, Aina Dohdin Cai itu tetap dipercaya. Bahkan orang-orang yang mempercayai mitologi itu, misalnya La Akbar Waraweina, dia punya istri hamil, hamilnya istrinya tidak boleh kerja bunuh binatang. Maka Akbar dalam kegiatan masyarakat akan dianggap luar biasa ketika mengikuti tradisi-tradisi yang ada. Itu pikiran mitologi semuanya. Tapi tidak semuanya salah. Ada yang harus kita filter, yang bisa kita gunakan, yang memang ada terjadi. Kenapa dulu orang itu menyatakan bahwa pakai baju merah itu memicu kita itu dikena petir. Kenapa itu? Nah, secara mitologi karena Dewa Thor benci warna merah, makanya dia, ya ini jawaban mitologinya. Coba kita mau jawaban ilmiahnya, coba saja. 10 orang yang jalan pakai baju merah semua, apakah ada yang dikenai petir? Dan kamu cek saja, apakah semua orang yang meninggal dikena petir itu pakai baju merah? Tidak. Jadi itu maksud daripada filsafat itu. Filsafat itu menghendaki kita untuk berpikir kritis. Itu baiknya belajar filsafat. Jadi pertama, bijaksana, itu poin pertamanya, bijaksana dan benar tidak sama. Poin kedua, filsafat ditandai perpindahan pikiran manusia dari mitos ke logos. Ketiga, kita mau lihat, nah, filsafat ini tugas filsafat. Apa tugas filsafat? Berpikir filsafat itu punya tugas apa sih sehingga kita harus berfilsafat gitu. Jadi pertanyaannya ini, mengapa kita berfilsafat? Nah, kita mulai dari untuk memahami kenapa kita berfilsafat, kita lihat tugas filsafat itu apa. Tugas pertama filsafat adalah memperjelas konsep. Itu. Memperjelas konsep. Tugas pertama filsafat itu memperjelas konsep. Konsep itu ada dalam ranah pikiran, ya kan? Apa itu memperjelas konsep? Contohnya kita buat definisi, ya kan? Kita misalnya ada kalimat yang mungkin kita belum tahu. Kita belum tahu kalimat itu artinya apa, kita jelaskan dengan menggunakan metodologi filsafat. Misalnya demokrasi. Apa sih arti demokrasi?
Gitu. Maka diambillah semua variabel yang berkaitan dengan demokrasi, lalu kita jelaskan apa itu demokrasi. Nah, pada saat orang lain bertanya kepada kita tentang demokrasi, kita sudah paham. Nah, itu bagusnya kita belajar filsafat di situ. Nah, kebanyakan kita sekarang sebut demokrasi, tapi tidak tahu arti demokrasi. Gitu. Makanya mengapa kita berfilsafat, ya itu. Supaya dalam kehidupan sehari-hari kita dimudahkan. Gitu. Memperjelas konsep juga itu ada pada misalnya kita mau membuat arti sesuatu. Gitu. Mau mendefinisikan HP, apa itu HP? Coba definisikan HP. Alat berkomunikasi. Alat berkomunikasi. Berarti mulut adalah HP. Itu maksudnya memperjelas konsep itu. Maka lihat semua yang berkaitan dengan HP. Baru kita definisikan apa itu HP. Gitu. Coba, HP, alat komunikasi. Ya kan? Kalau di alat komunikasi, apakah mentok di alat komunikasi? Kita lihat yang lain itu, makanya belajar filsafat ini luas. Nah, maka mulut. Mulut juga alat, bahasa alat. Apakah mulut dan bahasa adalah alat komunikasi? Nah, tentu jawabannya tidak. Berarti tidak begitu definisinya. Itu maksud memperjelas konsep ini. Mahasiswa, apa itu mahasiswa? Atau papan ini, hal-hal yang mungkin belum pernah ada gitu kan. Belum pernah kalian terpikirkan untuk memperjelas apa itu arti papan. Coba, belajar memperjelas sesuatu. Itu filsafat, tugasnya. Papan itu apa? Coba, Akbar coba definisikan papan. Papan adalah sebuah benda. Benda. Itu saja. Jadi filsafat itu kalau di tugas pertama ini dia itu menulisin hembojone tele. Revel dia. Awalnya sana. Memperjelas konsep ini dia harus balasan. Kapan dia berhenti untuk bertanya? Ketika semua sudah jelas karena tugasnya memperjelas. Enggak himu benda, ini benda. Maka HP juga papan. Kalau kamu definisikan papan sebagai benda, maka Akbar sendiri adalah papan. Gitu. Kapan sesuatu itu sudah jelas konsepnya, maka dia akan berhenti. Itu tugas filsafat. Sampai ke akarnya. Gitu. Bantal misalnya. Gitu. Bantal adalah tempat untuk sandar tidur. Nah, apakah semua tempat sandar tidur adalah bantal? Maka bisa saja kayu adalah bantal, ya kan? Kursi adalah bantal, karena bisa disandarkan untuk kepala saat tidur. Gitu. Kipas angin, jadi diperjelas semuanya. Itu tugas filsafat. Coba mustaqim. Papan itu apa? Dikonsepkan. Ya kan ada dijelas di depan kita ini. Papan adalah alat. Papan adalah benda atau alat untuk digunakan untuk tulis. Gitu. Kan kalau not tele tadi cara balik itu kan. Ya. Kalau saya bantah itu kan salah lagi itu. Apa? Karena bisa jadi itu menghendaki bahwa buku juga papan. Karena alat atau benda untuk dipergunakan untuk menulis. Kan gitu toh? Itu maksudnya memperjelas konsep ini. Aina PM, saya mahasiswa yang diakui dari tahun 98 melakukan demo. Apa itu mahasiswa? Gitu.
Jelaskan dulu, perjelas dulu konsepnya mahasiswa, baru kamu sebut mahasiswa. Apa tujuannya? Supaya nanti kalau kalian ditanya tentang mahasiswa, kalian tidak diam dan bingung. Sama kayak papan tadi. Bisa ya? Jadi tugas filsafat memperjelas konsep. Ini yang kita pelajari. Makanya nanti setelah pertemuan epistemologi kita akan belajar untuk membuat konsep. Kita belajar untuk membuat konsep. Jadi ada refleksinya kita belajar ini. Tidak hanya saya yang bicara gitu. Kalian juga harus ada timbal baliknya untuk membuat tulisan sendiri. Misal kalian mau mengartikan bahwa Laju adalah sebuah desa yang bersumber dari itu. Pokoknya banyak hal. Yang penting jelas judulnya. Artinya dalam hal berfilsafat kita harus serius. Tidak boleh main-main. Jadi introspeksi diri, kita gunakan HP ini berapa jam? Ya, berapa jam kita baca buku? Dalam seminggu terakhir kita sudah habiskan berapa buku? Gitu. Banyakin seriusnya lah. Gitu. Main-mainnya ada, tapi ada juga seriusnya. Selain serius, kalian juga kalau betul-betul mau belajar filsafat harus membuka diri, membuka pikiran. Jangan tutupi pikiran, nanti bisa tidak terima, tidak masuk semuanya. Gitu. Jadi saya ini menghindari bahasa-bahasa, ini sebenarnya ada bahasa Inggris dan bahasa ilmiahnya. Tapi saya menghindari itu supaya bisa dipahami. Gitu. Intinya ini dia. Ada bahasa ilmiahnya. Kalau kalian baca buku pengantar filsafat, semua pasti ada di sana. Semuanya sama konsep dan prinsipnya. Bahasa yang saya gunakan dari tadi adalah bahasa yang dapat bisa dicerna oleh kalian. Saya berupaya untuk menggunakan bahasa-bahasa itu. Nah, selain serius, membuka diri, ya kan, membuka pikiran untuk menerima apa saja yang datang, yang kedua punya tujuan. Yang ketiga punya tujuan. Tujuan kalian ada di sini untuk apa? Kenapa begitu? Kalau kalian hanya dipaksa oleh Ahmad, oleh Ihram, oleh yang lain-lain, lebih baik jangan ikut. Karena tidak ada artinya nanti. Ya. Tidak ada artinya. Saya mau kalian hadir itu atas kemauan diri sendiri dan kalian punya target yang relevan dengan hidup kalian. Gitu. Kalau belajar filsafat ini tidak relevan, sejalan. Tidak sejalan dengan kehidupan kalian, lebih baik jangan ikut. Di sini tidak ada paksaan. Nah, di sini hanya orang yang mau berfilsafat. Makanya saya buat pertama mengapa kita harus berfilsafat. Gitu. Pertama tadi adalah tugasnya memperjelas konsep. Nah, ya, memperjelas konsep itu kita harus apa yang ada di sekeliling kita ini kan masalah semua. Ya. Agar kita bisa menguasai, bisa menganalisis apa yang ada di sekeliling kita, kita harus mulai dari kita pahami konsep daripada apa-apa yang ada di sekitar kita. Gitu. Nggak bisa kita analisis sesuatu kalau belum ada konsepnya dalam pikiran kita. Tidak bisa, tumpul pikiran kita. Kita mau menganalisis DPR. Sementara konsep DPR tidak ada dalam pikiran kita. Maka tidak bisa dianalisis. Kita mau analisis kinerja Bupati Bima misalnya gitu. Apa yang mau dianalisis? Sementara Bupati, ya mulai dari Bupati itu apa, Bima itu apa. Nanti kan ada Bima. Kalau dalam literatur sejarah kan Bima sama Bojo itu beda lagi, gitu kan? Maka Bupati Bima itu apa, Bupati itu apa? Itu memperjelas konsep maksudnya. Gitu. Yang kedua apa? Mengkritis. Mengkritis. Ya. Kalau kritis ini, kata dasarnya kritis ya.
kritis. Jadi saya jelaskan di sini. Kritis itu sifatnya tidak mudah menerima. Tidak mudah menerima. Terus tindakannya namanya kritik. Tindakan kritis itu kritik. Setelah kita tidak mudah menerima, maka apa yang kita pikirkan akan apa yang tidak mudah kita terima tadi, kita keluarkan pikiran itu disebut kritik. Orangnya disebut kritikor. Orang yang mengkritik. Bisa ya? Kritis itu sifat manusia yang tidak mudah menerima apa-apa yang ada di sekitarnya. Itu kritis. Karena sifat kritis itu, maka dia akan menganalisis apapun yang datang itu. Baru yang dia keluarkan, yang menjadi argumennya, yang menjadi definisinya, yang menjadi idenya disebut kritik. Jangan terbalik. Misalnya gini, orasi itu kan orang yang menyampaikan aspirasi. Ya, orasi itu adalah menyampaikan aspirasi. Kalau dia orator, itu artinya orang yang menyampaikan orasi. Yang terbalik di situ. Kritis adalah sifatnya, kritik adalah tindakannya. Kritikor adalah orangnya. Ya. Nah, kritis itu banyak artinya, Bang. Ya, dalam makna kritis, kalau kita melihat dari linguistik KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritis itu bisa berarti orang yang sudah koma, orang yang dalam keadaan medis, dia sudah tidak sanggup untuk bangun. Parah sekali. Nah, maka kita sebut, dokter akan menyebut kondisinya kritis. Ya, tapi dalam ranah sifat dia adalah orang yang tidak menerima sesuatu. Gitu. Itu kritis. Ketidakmenerimaan sesuatunya inilah yang membuat dia bisa menempatkan apa yang menjadi kritiknya pada tempatnya. Karena dianalisis dulu, makanya filsafat tadi itu kan apa? Bijaknya itu loh. Nah, dikritis ini. Misal, Saddam, Putra ini kritik Bupati Bima, ya kan? Kritik Bupati. Nah, apa kesalahan Bupati yang tidak diterima Putra? Misalnya kinerja Bupati. Bagaimana caranya kritik? Ya, misalnya kata tufe. Bupati tidak becus. Bupati tidak becus. Ini kritik atau tidak? Tidak. Ya, ini namanya cemooh. Ya, cemooh. Enggak hikai ku ngaranna ge lain kritik. Kritik itu ada proses analisa. Ya, proses analisa kita itu sumbernya dari memperjelas konsep. Itu tugas filsafat sebenarnya. Ada dasar filosofinya sehingga kita mengeluarkan kritikan. Jadi ada moral di dalamnya. Tidak hanya tufe, ngai ina ombe, itu tidak masuk di kritik. Tidak masuk. Selanjutnya, Putra, ya kan? Tidak hanya mengkritik itu adalah mencari salahnya orang, bukan. Mencari salahnya bupati, tidak. Tapi melengkapi apa yang kurang juga adalah kritik. Ya. Melengkapi. Misalnya, melengkapi itu apa? Kalau mencari salah itu kan, dia akan terbawa ke cemooh ini. Gitu. Ya. Kalau bahasa agamanya kan jadinya gibah. Bahasa ngetren sekarang jadinya gosip. Itu mencari kesalahan.
Tapi kalau kritik itu larinya ke kebijaksanaan. Bijak dia. Dia akan mendapati kebenaran lewat analisa. Nah, kapan kita mengeluarkan hasil analisa, di situ adalah fungsi dan tugas filsafat. Misal, Laputra ke kritik melihat bahwa Ahmad ini tidak cocok dengan penampilan ini. Kapan? Itu benar misalnya dalam subjektivitas Putra. Subjektivitas berdasarkan diri kamu. Karena kamu menggunakan kacamata keindahan. Nggak indah kalau Ahmad begini. Tapi itu kan benar, ya kan? Benar secara subjektivitas kamu. Ketika itu kamu sampaikan di depan orang banyak, itu tidak bijak. Nah, itulah fungsinya tugas filsafat ini. Makanya kata Imam Ali itu, kalau kita menasihati orang di depan temannya yang sebaya, maka isinya jadi penghinaan. Jadi jangan nasihati orang dalam keadaan banyak orang. Dan dia itu menjadi penghinaan. Kayak tadi, gendut, hitam, kribo. Itu benar sebenarnya. Benar itu. Maksud kita baik. Misalnya kita mau ajak orang berbicara, maksudnya baik. Tapi kadang-kala tidak pada tempatnya jadi buruk. Contoh misal Iqbal, SMS atau telepon Laputra jam 12 atau jam 1 malam. Maksudnya ingin, misalnya Iqbal ada maksud baik, ingin mengingatkan bahwa ada pencuri misalnya. Tapi itu akan diterima tidak baik ketika itu mengganggu tidurnya Putra. Jadi kadangkala itu tidak bijak. Benar memang, pedulinya memang iya. Setelah mengkritik, tugas filsafat adalah membuat argumen. Tiga tugas filsafat: membuat argumen, memperjelas konsep, mengkritis, sama membuat argumen. Ini tugasnya filsafat. Agar kita menjadi filsuf. Ini Anda hanya, kalau ahli filsafat ini pustaka dia. Ini pustaka. Kalau bahasa saya, ini adalah koleksi pengetahuan kita tentang filsafat. Koleksi. Semua ada ya, pikiran laki, pikiran itu semua ada. Tapi walaupun semua ada dalam pikiran kita, jangan semuanya jadi beban bagi diri kita. Kenapa? Karena dulu orang-orang berfilsafat itu mereka mengeluarkan idenya sesuai zamannya. Jadi misalnya kalau kita mau menggunakan pikiran Al-Farabi tentang wajibul wujud misalnya, bahwa ketunggalan wujud di ranah-ranah sekarang itu sudah tidak relevan dengan hidup kita. Kita bahas sekarang ini demokrasi, IT, HP, itu yang kita bahas sekarang. Ya. Tentang Tuhan itu sudah jelas, semua sudah jelas. Hanya saja dibutuhkan untuk memperjelas. Makanya kata Hildegard, salah satu filsuf dari Barat, menyatakan kita ini adalah generasi terberi. Terberi itu maksudnya semua ada. Ya kan? Kita lahir, mahasiswa sudah ada, mobil sudah ada, HP sudah ada, semua ada. Itu maksudnya kita ini generasi terberi. Fakta, kita semua dilingkup oleh fakta. Makanya di selingkungan kita adalah semuanya masalah. Akan menjadi masalah kalau konsepnya kita tidak ketahui. Tapi dia akan menjadi sesuatu yang indah dan berguna bagi kita kalau konsepnya kita ketahui. Andai masyarakat terberi sih. Ya, waramena ini. Itu maksud daripada Hildegard itu. Terus membuat argumen ini maksudnya bagaimana? Kita sudah memperjelas konsep, kita sudah mengkritisi. Dari hasil kritis kita buat argumen. Idenya apa tentang hasil kritis ini? Apa idenya kita? Membuat argumen ini adalah bagian logika. Ya, argumen itu dia dekat dengan proposisi. Ya.
proposisi dan definisi. Argumen itu dekatnya dengan silogisme. Jadi nanti ada problem kebenaran, kita akan bahas tuntas tentang argumen, definisi, dan silogisme. Membuat argumen ini itu menyusun kata, menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf. Menyusun paragraf menjadi sebuah buku. Itu argumen. Bagaimana cara membuat argumen? Biasakan hidup kita ini, dari tadi kan serius, membuka pikiran. Lalu biasakan bahwa kita ini selalu bertanya-tanya dalam kehidupan ini. Itu butuh serius. Misal, mengapa saya kuliah? Itu membuat argumen. Jadi, buat argumennya, mengapa saya kuliah, apa jawabannya? Itu adalah argumen kita. Mengapa saya merokok? Mengapa saya minum susu? Mengapa saya minum Shopee? Mengapa saya minum tramadol? Jadi dijawab, mengapa saya pacaran? Dibuat argumennya. Nah, di situ nanti kita akan dapati faedah-faedahnya. Oh, ternyata mengapa saya merokok? Merokok membuat saya ini kalau berpikir jadi jernih. Jadi saya cerdas. Nah, kalau saya cerdas merokok, maka saya kuliahnya cepat selesai. Ya, laur terhukumkan. Ya, merokok berarti membuat saya cepat lulus kuliah. Jadilah merokok itu sesuatu yang baik. Berarti merokok itu adalah perbuatan baik, tidak haram. Itu argumen kamu, bebas kamu buat. Misalnya, mengapa berpacaran? Ya buat argumennya. Nah, argumen inilah yang nantinya kamu gunakan untuk tulisan Facebook, tulisan Twitter, tulisan Instagram, dan dia ilmiah. Jangan tulisan Facebook, status Facebook menhoka, orang statusnya bola, kalian status bola semua saja. Nggak ada argumennya mengapa orang suka bola. Ya beda-beda lah caranya. Jangan semua orang itu cuak komentar angin tentang Portugal, Argentina. Kalian cuak komentar angin semuanya. Itu nggak bisa. Buat yang sesuatu yang menarik, yang memang relevan dengan hidupmu. Jangan jadi ikut-ikutan. Kalau jadi generasi, jangan jadi generasi ikut-ikutan seperti itu dong. Ya. Satu orang dukung Messi, sebetulnya dukung Cristiano Ronaldo, caw. Sampai ada pertumpahan darah pada malam Piala Dunia. Kan konyol itu. Karena dukungan. Jadi mengapa orang suka bola, mengapa orang fans, mengapa orang bisa mencintai, itu cara kita membuat argumen. Jadi filsafat membuka diri kita untuk selalu memaknai hidup. Jadi filsafat itu menantang hidup kita. Agar kita mempertanyakan tentang kehidupan. Itulah orang sehingga salah kaprah menyatakan bahwa filsafat mencari kebenaran di atas kebenaran. Di situ. Padahal di situ hanya maksudnya supaya kita menjadi seorang filsuf. Maka semua orang kalau begini modelnya dia adalah filsuf selama dia bertafakur. Ya, selama dia berpikir. Gitu. Dia berpikir dan membuat argumen, memperjelas konsep, mengkritisi sesuatu yang ada di lingkungannya, dia adalah filsuf. Tapi levelnya beda-beda, ada yang filsuf yang biasa, ada yang luar biasa gitu. Maka tanamkan pada diri kalian harus membuka diri, mau jadi apa ke depannya. Jadi tujuan mau ikut kelas filsafat untuk apa? Gitu. Karena ini hanya pengantar. Nanti akan ada banyak yang kita akan bicarakan tentang dunia filsafat. Nah, katakan ini hanyalah kalau buku ini adalah sampulnya. Supaya kita enggak sih tujuan untuk belajar filsafat lalu ABJ kan. Nah, supaya kalian paham, oh saya mau menjadi ini, saya mau meningkatkan berpikir kritis, bisa begitu jawabannya. Ya, membuat argumen, biasakan diri dong. Kalau baca buku, kenapa saya harus baca buku? Gitu. Jadi harus relevan dengan hidupmu. Satu orang itu hobinya pacaran, ya kan,
gonta-ganti pasangan, kalian ikut-ikutan ingin berlomba-lomba untuk ganti-ganti pasangan. Kamu kira itu anak orang barang? Kan bukan dong. Tidak Belandasan luamu gombal misal gitu. Ya kan? Jangan begitu. Berfilsafat itu enggak boleh, enggak akan ke sana dia. Justru itu mengotori pikiran kita. Mengotori. Yang 1, 2, dan 3 tadi, ya, memperjelas, mengkritisi sama anunya tadi, itu namanya refleksi. Itu refleksi. Dari memperjelas konsep, mengkritisi sama membuat argumen itu refleksi. Itu refleksi. Orang lagi bicara demokrasi, kalian meneliti tentang demokrasi. Oh, demokrasi ini. Tadi ambil semua variabel yang berkaitan dengan demokrasi, kalian buat argumennya. Mengkritisi dulu apa yang disampaikan orang, lalu kita buat argumen sendiri. Itu namanya refleksi. Barulah kalau kita sudah temukan argumen kita tentang demokrasi, berdasarkan hasil analisis kita itu, dengan 3 langkah ini, maka kita melakukan aksi. Nah, gitu. Setelah refleksi baru ada aksi. Nah, proses dari sini, dari refleksi ke aksi ini disebut transformasi. Kalau kita bicaranya adalah memperjelas konsep pengetahuan, lalu kita mengkritisi konsep pengetahuan yang dulu-dulu, lalu kita buat argumen tentang pengetahuan, berarti kita sebut itu transformasi pengetahuan. Karena aksinya adalah tentang pengetahuan. Kalau itu tentang diri kita, bahwa kita refleksi tentang diri, maka disebut introspeksi. Mengapa kita harus berfilsafat? Cocok dengan semuanya ini jawaban. Ya, untuk introspeksi, untuk transformasi. Membuat argumen tadi, kita membuat mengapa Vadruka itu amoralnya, asusila selalu terjadi asusila. Nah, kita membuat konsep apa itu asusila. Nah, kritisi apa saja yang ada di sekitarnya. Bukan kritis itu mencari saja kelemahannya, kelebihan juga dicari. Jadi kritis itu mencari kelemahan dan kelebihan. Lalu kita uraikan, ada kelemahannya, ada kelebihannya. Supaya apa? Supaya gini loh, tidak terkesan kita ini ketika ingin mengkritis orang, kita menyalahkan orang. Makanya etika itu selalu diutamakan. Misalnya kita dalam debat, ya kan, ini contoh saja dalam kritis itu. Dalam debat, kalian hanya melihat dari segi kesalahannya, maka kamu akan bantah betul-betul itu orang. Tapi kalau kalian melihat dari segi kelebihan dan kekurangannya, maka kita akan katakan, saya setuju dengan Anda. Gitu kan? Itu etikanya. Saya setuju, tapi ada yang kurang dengan Anda, dengan apa yang Anda sampaikan ini. Gitu. Jadi kita sudah tahu lebih dan kurangnya, kita kritis. Sebaiknya begini. Gitu. Kita kritis yang kurangnya. Yang lebihnya kita saluti, kita akui memang dia lebih gitu. Nah, itu kritik. Ya. Maka kritik disitulah yang disebut berfilsafat, menjadi bijaksana. Aksi. Apa yang, kalau dia organisasi, ini kan kalau dia konsep, dia menjadi transformasi. Kalau dia diri kita sendiri, dia menjadi introspeksi, dari refleksi ke aksi. Kalau dia organisasi, ya bagaimana? Organisasi misalnya, organisasi HMI, PMI, ya, madrasah ini, itu kalau mau aksi dia harus refleksi dulu. Gitu. Membuat strategi apalah ya, sesuai tugas mahasiswa gitu. Nah, misalnya demo, ya kan, demo. Refleksi demo ini, apa itu demo? Maka itu memperjelas konsepnya, mengkritisi demo.
demo ke dari dulu sampai sekarang, dari tahun 98, gitu kan? Dari tahun 98 demo tidak ada yang efektif. Nah, ini bentuk mengkritisi. Kelebihannya apa? Kurangnya tidak efektif. Lebihnya apa? Lebihnya orang masyarakat uh, birokrasi takut, misalnya begitu. Kurangnya tidak efektif, justru kita dimaki di masyarakat itu. Guru-guru justru maki orang yang demo itu. Mahasiswa ini tidak ada yang lain dikerjakan, demo saja. Karena terlalu sering mahasiswa itu demo. Itu bentuk kita mengkritisi. Itu untuk refleksi itu 3 tadi, memperjelas konsep. Apa itu demo? Kita jelaskan dulu konsep demo, lalu kita kritisi demo ini. Bagaimana sepanjang sejarah demo ini berlanjut. Kalau di 98 itu kan pantas dilakukan karena didengar. Ya kan? Masyarakat dukung. Tapi sampai sekarang sudah puluhan tahun demo masih dijalankan untuk menolak menjadi ketidakadilan, membela rakyat, ya kan. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya tidak efektif. Kebanyakan demo itu tidak berujung dengan baik, tidak ada hasilnya. Itu kan tidak efektif, tidak bernilai guna. Terus masyarakat apakah suka dengan demo pada hari ini? Ternyata banyak masyarakat juga yang tidak suka dengan demo mahasiswa hari ini. Nah, maka membuat argumen, mengapa mahasiswa, mengapa masyarakat tidak suka? Mengapa demo itu tidak efektif? Itu maksudnya. Membuat argumen. Nah, setelah semuanya rampung, baru aksi. Apa aksinya? Artinya demo sudah tidak efektif, demo tetap dijalankan, harus ada strategi lain yang digunakan, tidak hanya demo gitu loh. Itu maksudnya. Kalau dia di organisasi. Ya A nih, A, B, C gitu kan. Kita awalnya A, ya kan. Kita kekurangan, kita merubahnya menjadi B dan melakukan C. Gitu. Awalnya A. A ini refleksi, nah aksi, ya kan. Kita refleksikan menjadi B, A ini menjadi B, maka aksinya menjadi C. Ada sesuatu yang kita rubah dalam pergerakan. Gitu. Jadi kalau demo dari 98 sampai sekarang, kalian cek aja, kalian masih teliti. Mahasiswa zaman ini, demonya, posisi orang demo, kamu berdiri di tukang ojek, kamu berdiri di sekumpulan guru-guru. Itu ada saja bahasa yang keluar yang kasar untuk mahasiswa yang lagi demo. Coba cek. Kalau yang saya dengar, yang pernah saya dengar, itu kepala sekolah langsung yang bicara, mahasiswa tidak ada kerja lain. Mengganggu aktivitas pembelajaran saja. Ini suara bunyi demo ini mengganggu aktivitas pembelajaran. Itu guru-guru yang bicara. Gitu. Mereka yang di jalan-jalan, yang ina-ina melanda kah? Cara rayu mengkelait di menghapiti tiwali pendidikan kah? Artinya ini kekurangan gitu. Nah, makanya tugas filsafat di situ. Membuat konsepnya demo itu apa, mengkritisi demo itu dari segi kelebihan dan kekurangannya, membuat argumennya. Mengapa dia kurang, mengapa dia lebih, itu argumennya. Lalu melakukan aksi. Aksinya apa? Membuat strategi lain. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan ketika ini ada kurangnya? Yang kurang ini diisi dengan apa? Gitu maksudnya. Itu tugas filsafat. Jadi kalau monoton demo terus dari tahun 98 sampai sekarang, kalau diibaratkan dari perang, ya kan, misalnya Ngali Labo Renda lagi perang nih, dengan strategi yang sama dari tahun perang Dena atau perang Ngali yang dulu diserang oleh Belanda, itu kan sudah dihafal itu, sudah diketahui. Oh, ini strategi mereka ini. Kita sudah tahu bagaimana cara menangkisnya, kan begitu. Kalau strateginya selalu sama, maka mudah orang untuk menangkis kita. Maka itulah yang terjadi demo sekarang. Karena demonya terus monoton begitu, maka mudah ditangkis oleh pemerintah. Palingan si dohom butuh piti, kan didengarkan. Paling si dohom tiada piti rongkok, itu karena sudah dihafal, karena sudah tahu apa faktornya. Gitu. Kenapa? Karena monoton begitu terus yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi harapannya kita yang hadir di sini tidak begitu kan?
Itu harapannya. Jadi lebihlah membuka diri serius dalam belajar, lalu tetap membuka pikiran. Serius. Itu tugas filsafat. Selanjutnya ciri filsafat. Tahu ciri filsafat yang pertama adalah radikal. Apa radikal itu? Berpikir secara mendalam sampai ke akar. Kedua, komprehensif. Radikal dan komprehensif. Ini bahasa ilmiah ya. Radikal ini ya supaya langsung dipahami, radikal ini kata dasarnya radix. Artinya akar. Kata dasarnya radix artinya akar. Kalau radikal ini maksudnya mempelajari sesuatu itu dari akarnya. Bukan sampai ke akar-akarnya, tapi mempelajari dari akarnya. Bukan sampai. Ya. Bukan menggali sesuatu sampai akar, tapi memulainya dari akar. Yang keliru di situ. Jangan, apa itu radikal ya? Mempelajari sampai ke akar-akar. Enggak. Tapi filsafat menghendaki apapun yang dipelajari itu harus dimulai dari akar, baru sampai ke batang, ke daun, ke bunga, ke pohon, semua kan. Intinya dari akar. Karena tanpa akar, maka pohon tidak akan bisa tumbuh. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif apa maksudnya? Luas. Ya. Komprehensif ini sederhananya begini, mencari sampai hakikat. Itu hakikat. Esensi, itu komprehensif nih. Kompres itu menggabungkan sesuatu, itu kompres itu. Mengecilkan gitu, mengecilkan. Ya. Kalau kita sakit kan, kalau orang bilang kompres jat putam kan, ya? Itu maksudnya kan air itu kan kita keluarkan sebagian, baru kita simpan di kepala kita, gitu kan. Itu maksudnya mengurangi yang banyak, baru ambil bagian yang inti. Yang inti ini mencari hakikat. Apa itu mencari hakikat? Nah, pernah dengar nggak mencari hakikat? Hakikat. Tadi kan dari akar, ya kan, bukan sampai ya. Dari akar terus tumbuh, ya itu filsafat. Ciri-cirinya terus dia mencari hakikat. Dia akan menentukan sesuatu yang umum, yang sifatnya itu, dia akan melihat hakikatnya dan bukan hakikatnya.